Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Rahmat dari Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini kita akan belajar tentang model infrastruktur jaringan yang akan lebih kita kenali sebagai jaringan komputer. Baik, yang pertama kita akan mengenali apa dulu yang dimaksud dengan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer adalah himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Lalu ada dua jenis lalu lintas jaringan. Jaringan terpusat. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sementara jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Lalu kita masuk di pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN didefinisikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya adalah area yang kecil atau tidak begitu luas. Biasanya ada dalam satu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Jadi, jenis jaringan yang umum diterapkan di area perkantoran biasanya adalah jaringan LAN. Sebab jaringan tersebut hanya bisa menghubungkan antara satu komputer ke komputer lain yang jaraknya berdekatan. Misalnya dalam satu ruangan atau satu lingkungan instansi, lembaga maupun perusahaan. Jaringan LAN kemudian memiliki fungsi yang khas, seperti membantu mempercepat arus informasi dari server komputer inti atau induk ke komputer user atau komputer turunan. Lalu memudahkan setiap user saat ingin mengakses informasi, membantu mengimplementasikan sistem informasi manajemen, memudahkan proses pengecekan database di server, kemudian mempermudah komunikasi setiap karyawan dari berbagai divisi, lalu membantu menjaga keamanan data perusahaan atau instansi. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, bisa dalam satu kota yang sama. Adapun jarak antara server dengan user antara 5-50 km. Jenis jaringan ini umum digunakan untuk menghubungkan server dari perusahaan di pusat dengan user di kantor cabang. Jaringan MAN kemudian memiliki sejumlah fungsi spesifik, di antaranya adalah membantu membangun sistem jaringan yang mengkombinasikan dua server, lalu membantu menghubungkan komputer dari satu kota ke kota lain, lalu membantu meningkatkan efisiensi dalam hal komunikasi antara kantor pusat dengan kantor cabang. Yang ketiga ada PAN atau Personal Area Network. Jaringan PAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan komputer maupun perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat, misalnya dalam satu ruangan. Melalui jaringan ini komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer, PDA, dan perangkat lainnya. Jaringan PAN dengan cakupan area yang sangat dekat dan tidak sampai lintas ruangan, apalagi lintas lantai dalam satu gedung perkantoran, memiliki beberapa fungsi, yaitu menjadi media penghubung antara komputer dengan perangkat lain dalam satu ruangan dan membantu membangun media komunikasi yang mudah dan juga personal. Lalu yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Definisi jaringan WAN adalah sebagai jenis jaringan komputer yang cakupan areanya paling luas. Tidak hanya lintas kota, namun lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah maupun di dasar laut. Cakupannya yang luas dan membantu menghubungkan server antara negara dan benua memiliki beberapa fungsi khas, diantaranya adalah menjadi penghubung antara jaringan LAN dengan jaringan MAN, membantu mempercepat proses sharing data atau berbagi data dan informasi, lalu memudahkan sekaligus mempercepat kegiatan komunikasi yang terpisah jarak yang jauh, lalu memudahkan update data karena real time sekaligus lebih ekonomis, dan menjadi media untuk menyampaikan informasi dengan cepat, mudah, sekaligus efisien. Jaringan juga dapat dibagi berdasarkan dengan cara aksesnya. Yang pertama adalah internet. Internet didefinisikan dengan sebuah jaringan global. Jaringan ini dapat menyediakan transmisi antara komputer satu dan komputer lainnya. Lalu ada intranet. Intranet masih termasuk dalam bagian internet. Bedanya, jaringan tersebut dimiliki secara pribadi atau kelompok.
Internet akan menghubungkan komputer yang dimiliki oleh kelompok tersebut untuk mengirimkan file mereka. Pembagian jaringan berdasarkan cara pembangunannya. Yang pertama ada ADHOC. Model ini merupakan jaringan wireless sederhana di mana komunikasi yang terjadi antar dua atau lebih komputer dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara berupa wireless access point. Lalu ada model infrastruktur. Model ini merupakan jaringan wireless di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer menggunakan perantara berupa wireless access point. Berikutnya, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Jaringan berkabel atau wired network. Wired network adalah pendistribusian informasi melalui kabel sebagai media penghubung dan biasanya digunakan dalam jangkauan lokal. Lalu ada wireless network atau jaringan nirkabel adalah jenis jaringan yang menggunakan media komunikasi radio tanpa kabel yang dapat menghubungkan perangkat-perangkat jaringan. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Ada beberapa model topologi jaringan yang akan kita bahas kali ini. Topologi bus. Kelebihan dari topologi bus adalah biaya instalasi yang dapat dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Lalu penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Lalu kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation klien yang lain. Kemudian proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Lalu topologi ini juga sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan. Kemudian ada topologi ring. Kelebihan dari topologi ring adalah memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan biaya instalasinya cukup murah. Dan kekurangan dari topologi ring adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyak titik atau node. Kemudian troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Kemudian yang ketiga ada topologi star. Kelebihan dari topologi star adalah apabila satu jaringan komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus, dan kemudian deteksi masalah yang cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Lalu kekurangan dari topologi star adalah jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka selalu komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Lalu cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal, dan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu yang terakhir ada topologi mesh. Kelebihan topologi mesh adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar, dan keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi ini adalah proses instalasi jaringan pada topologi yang sangat rumit, kemudian membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Nah, baik sekian saja yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.